Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jian Rizkuna Amalia, mahasiswi semester 8, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implikatur Konvensional pada Tuturan Acara Aiman Segmen Wawancara di Kompas TV. Berikut hasilnya. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan, saya memaparkan 4 macam, yaitu ada bahasa, terus di dalam bahasa juga terdapat ilmu bahasa yang disebut dengan pragmatik, dan di dalam pragmatik itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu salah satunya ada implikatur, dan di implikatur sendiri ada 2 jenis implikatur, yaitu implikatur konvensional dan juga non-konvensional. Berikut pembahasannya. Yang pertama ada bahasa. Bahasa menurut Krida Laksana dan Joko Kencono pada buku Hair tahun 2014 halaman 32 menyebutkan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama berkomunikasi dan mengidentifikasikan diri. Nah, di dalam bahasa sendiri juga terdapat ilmu yang mempelajari tentang bahasa yang disebut dengan pragmatik. Menurut Caniago tahun 1998 dalam Fitriani tahun 2016 halaman 54 menyebutkan bahwa pragmatik merupakan ilmu bahasa yang mengkaji satuan bahasa yang mempelajari tentang makna yang terikat konteks. Nah, di dalam pragmatik sendiri juga terdapat implikatur. Menurut Lubis tahun 2011 dalam Arifianti tahun 2020 halaman 125 menyebutkan bahwa implikatur merupakan arti dalam suatu kalimat atau tuturan penutur terhadap mitra tutur. Nah, di dalam implikatur juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada implikatur konvensional dan juga implikatur non-konvensional. Implikatur konvensional merupakan maksud tuturan atau ujaran dari kedua pembicara, yakni si penutur dan mitra tutur, yang bersifat umum dan bisa diterima oleh masyarakat. Sedangkan implikatur non-konvensional adalah ujaran yang menyeratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya. Selanjutnya, penelitian saya ini juga relevan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, yaitu yang pertama ada penelitian dari Ahsani tahun 2019 dengan judul Tindak Tutur Direktif dan Implikatur Konvensional dalam Wacana Memedilan. Yang kedua ada penelitian dari Aulia tahun 2019 yang berjudul Implikatur Konvensional Guru dengan Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Inklusi SMP Bakti. Yang ketiga ada penelitian dari Ukmu dan Motanya tahun 2019 yang berjudul Conventional Implicators of the 2019 Presidential Tribunal Implications for the Nigerian Leadership. Yang keempat ada penelitian dari Rahmawati dan kawan-kawan tahun 2020 yang berjudul Implikatur Konvensional bermodus imperatif pada tuturan motivasi Mary-Riana dan relevansinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang kelima ada penelitian dari Hikmah dan Irma tahun 2021 dengan judul Analisis Implikatur Konvensional Meme dalam Surat Kabar Radar Tegal. Selanjutnya ada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Dibagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama ada rumusan masalah bagaimanakah implikatur konvensional pada tuturan acara Aiman segmen wawancara di Kompas TV, dan poin yang kedua ada bagaimana fungsi implikatur konvensional yang terdapat pada tuturan acara Aiman segmen wawancara di Kompas TV. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mendeskripsikan implikatur konvensional pada tuturan acara Aiman segmen wawancara di Kompas TV, dan juga ada mengidentifikasi fungsi implikatur konvensional yang terdapat pada tuturan acara Aiman segmen wawancara di Kompas TV. Lanjut, ada manfaat penelitian. Dibagi menjadi 2, yaitu ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi pembaca mengenai implikatur konvensional khususnya pada tuturan acara Aiman segmen wawancara di Kompas TV. Dan manfaat praktisnya yaitu penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai implikatur konvensional pada tuturan acara Aiman segmen wawancara di Kompas TV, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan penelitian selanjutnya. Nah, metode penelitian saya ini yaitu termasuk jenis penelitian kualitatif, oleh karena data atau objek yang diteliti itu berupa kalimat dalam tuturan acara Aiman di Kompas TV. Nah, datanya itu berupa penggalan kalimat tuturan
yang berhubungan dengan implikatur konvensional pada acara Aiman di Kompas TV. Selanjutnya, sumber datanya yaitu berupa dokumentasi tayangan acara Aiman Kompas TV dan bersumber dari platform media sosial YouTube. Nah, teknik pengumpulan data ini saya mengambil dari 3 poin, yaitu yang pertama ada teknik menyimak atau simak, mendengarkan sekaligus memperhatikan setiap tuturan dari narasumber maupun pewawancara, dan terakhir ada teknik catat. Selanjutnya ada teknik analisis data. Saya mengambil dari pendapat Miles and Huberman tahun 1984 dalam buku Sugiono tahun 2018 halaman 321, yaitu ada 4 poin. Yang pertama ada teknik pengumpulan data, yang kedua ada reduksi data, yang ketiga ada penyajian data, dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Nah, hasil dan pembahasan dari penelitian saya yaitu meliputi yang pertama, implikatur konvensional fungsi informatif. Hal ini bisa dilihat dari percakapan antara Aiman sebagai pewawancara dan juga Mahfud MD yang sebagai narasumber. Nah, di dalam percakapan itu ada yang namanya implikatur konvensional dengan fungsi informatif. Nah, hal ini bisa dilihat pada penggalan tuturan wacana tulis yang merupakan hasil dari tuturan lisan Mahfud MD, yaitu saya terpaksa tidak boleh melarang karena kalau ada sesuatu yang bertanggung jawab mereka ini. Nah, tuturan tersebut menjabarkan bahwa terdapat konsekuensi yang akan diterima oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam jika beliau melarang diadakannya pengamanan yang ketat, terlebih pada apel pagi yang dilakukan oleh pasukan khusus. Maka ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, pasukan khusus tidak dapat mengatasinya dengan tanggap. Pembahasan yang kedua yaitu ada implikatur konvensional memuji ekspresif. Hal ini dapat dilihat pada penggalan percakapan antara Aiman dan juga Mahfud MD. Nah, percakapan tersebut juga termasuk ke dalam implikatur konvensional memuji ekspresif. Hal ini terlihat pada penggalan tuturan wacana tulis yang merupakan hasil dari tuturan lisan Aiman yang berbunyi, "Saya mendapat kursi kehormatan, saudara. Biasa yang duduk di sini Jenderal Pak Mahfud ya." Nah, tuturan tersebut mengimplementasikan bahwa Aiman memberikan pujian kepada Mahfud MD mengenai kursi penumpang helikopter TNI AU yang biasanya hanya ditumpangi oleh seorang jenderal berpangkat. Nah, yang ketiga ada implikatur konvensional fungsi pertanyaan. Percakapan tersebut merupakan implikatur konvensional dalam bentuk pertanyaan. Nah, dapat dilihat pada kalimat yang berbunyi BLBI yang katanya susah nagih, benar ada ancaman buat Bapak. Nah, tuturan tersebut merupakan fungsi sebagai tuturan yang bertujuan untuk mencari informasi. Yang keempat ada implikatur konvensional fungsi menyindir. Nah, percakapan itu bisa dilihat pada kalimatnya yang berbunyi, biasanya kalau pejabat tinggi di pemerintahan berkunjung ke pasukan-pasukan khusus ada yang genting. Nah, implikasi tuturan tersebut adalah jika melihat kenyataan yang terjadi banyak pejabat tinggi yang hanya akan memantau gedung pemerintahan tempat mereka ditugaskan, karena ketika dalam situasi genting selebihnya tidak. Nah, lanjut ada implikatur konvensional direktif menasehati. Nah, percakapan itu bisa dilihat pada penggalan kalimat, "Enggak, kan sudah diatur semuanya, jadi kita lalui jembatan dengan proses. Ini sudah benar." Tuturan tersebut implikaturnya adalah Mahfud MD menasehati Aiman. Dan yang terakhir ada implikatur konvensional fungsi penegasan. Hal ini bisa dilihat pada penggalan kalimat, "Ya, tapi kita tidak menyebut kalau terorisme Papua, kelompok kekerasan bersenjata yang dipimpin misalnya oleh Murib, oleh Lekaga, kita sebut 5 orang nih. Ini yang nantang-nantang jelas. Nah, ini yang kita anggap." Tuturan tersebut mengimplementasikan bahwa KKB harus segera ditindak tegas. Simpulan dari penelitian saya yaitu berdasarkan hasil analisis penelitian ini yang berjudul implikatur konvensional pada tuturan acara Aiman segmen wawancara di Kompas TV. Hasil penelitiannya yaitu tindak tutur pembawa acara Aiman di Kompas TV dengan judul Panglima Politik Pemerintahan Jokowi menggunakan implikatur konvensional dengan beberapa fungsi. Di antaranya tadi ada fungsi informatif, fungsi memuji ekspresif, fungsi pertanyaan, fungsi menyindir, direktif menasehati, dan juga ada fungsi penegasan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan maupun pedoman dalam pembuatan penelitian berikutnya. Sekian pemaparan penelitian saya, bila ada salah kata saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.